Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk materi selanjutnya, yaitu mengenai triple Pitagoras dan penerapan teorema Pitagoras. Sebelumnya, minggu lalu Ibu sudah memberikan materi mengenai teorema Pitagoras. Lanjut, triple Pitagoras. Apa sih triple Pitagoras? Kalau kita lihat, triple itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti tigaan, yaitu 3 buah bilangan yang merupakan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Perlu diingat, teorema Pitagoras ini berlaku hanya untuk segitiga siku-siku. Nah, di sini segitiga, kalau kita lihat sisinya ada sisi A, sisi B itu dikatakan sisi penyiku. Sedangkan sisi C merupakan sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Sisi miring biasanya terletak di depan sudut siku-siku. Nah, di sini ada siku-sikunya di antara sisi A dan B. Nah, berarti di depan sudut siku-siku dia sudah pasti sebagai sisi miring, sisi yang terpanjang. Di mana sisi C berada di depan sudut siku-siku. Ya, diingat ya. Sisi miring itu sisi yang terpanjang. Sisi yang terpanjang terletak di depan sudut siku-siku. Ya, di sini sisi C. Berlaku rumus C kuadrat. Nah, ingat, kalau Pitagoras yang kalian ingat adalah sisi miringnya aja. Sisi miring merupakan sisi terpanjang, berarti rumusnya nanti ditambah. C kuadrat sama dengan sisi penyikunya A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu khusus sisi miring, dia ditambah. Sedangkan jika kita mencari panjang sisi A, yaitu sisi penyiku, dia itu bukan sisi miring. Nah, karena itu tandanya dikurang. Sisi yang terpanjang dulu ya, yang kita kurangkan. C kuadrat dikurang B kuadrat. Tidak terbalik, kalau terbalik nanti hasilnya minus. Selanjutnya jika kita mencari panjang sisi B. B kuadrat sama dengan C kuadrat, sisi miring kuadrat dikurang A kuadrat. Ya. Jadi perlu diingat, kuncinya pokoknya kalau dia sisi miring, pakainya tandanya ditambah. Bisa dipahami ya, itu teorema Pitagoras. Dan teorema Pitagoras itu rumusnya selalu pakai kuadrat. Ya. Contohnya, dari kelompok 3 bilangan berikut, manakah kelompok bilangan yang merupakan triple Pitagoras? Yang pertama ada bilangan 5, 12, dan 13. Kita tentukan dulu mana yang sebagai A, B, dan C. Nah, perlu diingat, C itu merupakan sisi terpanjang. Dia merupakan sisi miring. Nah, dari 3 bilangan berikut mana yang terpanjang? Yaitu sebagai sisi C, sisi miringnya adalah 13. Ya, karena ini adalah sisi yang terpanjang, jadi sebagai C. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ingat ya, sisi miring ditambah. C kuadrat 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Kita hitung ya, 13 kuadrat itu artinya 13 dikali 13. Sama dengan 169. 5 kuadrat, 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan 12 kuadrat, 12 kali 12 sama dengan 144. Ternyata jumlah kuadrat BA dan B, 25 ditambah 144 menghasilkan 169. Berarti nilai C kuadrat hasilnya sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Berarti ini dikatakan sebagai triple Pitagoras. Ya. Contoh kedua, di sini ada bilangan 9, 7, dan 5.
Mana yang terpanjang? Yang sebagai sisi C, sebagai sisi miring, yaitu bilangan 9. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadrat kita ganti nilainya dengan 9 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 9 kuadrat, 9 kali 9 sama dengan 81. 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 7 kuadrat 49. Kita jumlahkan ya, 81 C kuadratnya. Sekarang jumlahkan kuadrat A dan B. 25 ditambah 49 sama dengan 74. Ternyata hasilnya tidak sama. C kuadrat itu 81, A kuadrat ditambah B kuadrat hasilnya 74. Karena nilainya tidak sama, ini dikatakan bukan triple Pitagoras. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke. Penerapan teorema Pitagoras. Contohnya, sebuah tangga yang panjangnya 5 meter bersandar pada sebuah dinding. Apabila jarak kaki tangga dari dinding adalah 3 meter, tentukan tinggi dinding yang dicapai oleh tangga. Nah, sekarang kita buat gambarnya. Kira-kira ada tangga, ini tembok ya. Ini tangga bersandar. Di sini ada jarak tangga ke tembok ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada sudut penyikunya. Perhatikan, tangganya bersandar, berarti dia kalau kita lihat sebagai sisi miring ya. Di sini panjangnya 5 meter. Selanjutnya di sini jarak kaki tangga ke tembok adalah 3 meter. Ditanya berapa tinggi? Nah, tingginya yang mana? Ini kita anggap sebagai X ya. Nah, kalian lihat, mana sudut penyiku? Di sini sudut penyiku. Nah, depan sudut siku-siku ini dikatakan sebagai sisi miring, sisi yang terpanjang. Berarti yang ditanyakan X. Kalau begitu, X itu bukan sisi miring. Kalau bukan sisi miring, berarti rumusnya dikurang. Ya, X kuadrat sama dengan sisi terpanjang. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat 5 kali 5. 25 dikurang 9. X kuadrat sama dengan 16. Ingat, di sini X-nya masih X kuadrat. Yang ditanya adalah nilai X. Kuadrat berubah menjadi akar kuadrat. Akar kuadrat dari 16. Berapa bilangan jika dikalikan menghasilkan bilangan yang sama hasilnya 16, yaitu akar dari 16 adalah 4. Jadi tinggi dinding yang dicapai tangga adalah 4 meter. Oke, bisa dipahami ya? Yang penting kalian kalau ada soal cerita silakan buat sketsa gambarnya. Yang kedua, sebuah kapal berlayar ke barat sejauh 6 km. Kemudian ke selatan sejauh 8 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Oke, kita buat ilustrasi gambarnya dulu ya. Nah, ini sebuah kapal, dia berangkat ke arah barat. Kemudian dilanjutkan ke arah selatan. Ingat arah mata angin ya, selatan itu ke bawah. Terus di sini jarak kapal ke arah barat itu adalah 6 km. Selanjutnya dari barat dia berjalan ke selatan, yaitu jaraknya 8 km. Yang ditanya jarak kapal dari titik semula ya. Sekarang dari titik semula berarti di sini sebagai X ya. Nah, perhatikan di sini siku-sikunya ada di B. Berarti depan sudut siku-siku ini sebagai sisi miring. Berarti jarak kapal yang ditanya itu sebagai sisi miring. Nah, dia rumusnya berarti kalau mencari sisi miring adalah ditambah. X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. X kuadrat sama dengan 100.
Nah, ditanya X, berarti X sama dengan akar dari 100. Berapa akar dari 100? Ya, betul. X sama dengan 10. Jadi, jarak kapal sekarang dari tempat semula adalah 10 km. Ya, inilah contoh penerapan dari teorema Pitagoras. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Kita sampai sini dulu. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kata bijak hari ini, mengerjakan sesuatu dengan penuh kesungguhan akan memberikan hasil yang sungguh-sungguh nyata. Karena itu, terus berusaha, terus semangat, dan jangan mudah putus asa. Selalu berdoa. Setelah kita usaha, semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.